Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Pertama-tama ada pendahuluan, yaitu persatuan Indonesia adalah persatuan semua bangsa yang tinggal di Indonesia. Persatuan ini sangat penting bagi kemajuan ilmu pengetahuan penelitian yang lebih komprehensif dan bermanfaat bagi bangsa akan dihasilkan melalui kolaborasi antara ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu. Latar belakang dan bidang penelitian dapat dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang lebih besar dari kemajuan Indonesia. Selanjutnya ada nilai persatuan atau konsep-konsep Pancasila sebagai nilai persatuan dalam pengembangan ilmu. Yang pertama ada nilai persatuan. Nilai persatuan adalah nilai yang terkandung dalam sila Pancasila yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Persatuan berasal dari kata satu yang artinya utuh, tidak terpecah belah. Dalam istilah ini terkandung nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dan ketiga Pancasila ini juga serupa dengan semboyan di lambang negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Walaupun memiliki banyak perbedaan, bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan meskipun wilayah tersebar, tetapi satu wilayah yang di Indonesia. Di sini ada Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu artinya sila-sila Pancasila merupakan pedoman dan pegangan dalam membuat dan mengembangkan IPTEK. Agar kita tidak terjebak dalam arus kemajuan IPTEK dan agar tepat sasaran dalam mencapai tujuan bangsa. Lalu ada konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu mencakup yang pertama, setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia tidak bertentangan dengan nilai Pancasila. Yang kedua, setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menggunakan nilai Pancasila sebagai faktor internal. Yang ketiga, setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa. Lalu yang keempat, ada nilai Pancasila digunakan sebagai rambu dalam pengembangan IPTEK. Selanjutnya ada Pancasila sebagai dasar nilai. Sebagai dasar nilai negara Indonesia, Pancasila memiliki ilmu sila yang berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi yang inklusif memasukkan nilai-nilai universal ke dalam budaya Indonesia. Pancasila memberikan kerangka hidup yang menekan dan moralitas, etika dan tanggung jawab sosial dalam mengembangkan ilmu pengetahuan untuk membangun bangsa yang berkeadaban dan berkemajuan. Sangat penting untuk mengadakan Pancasila dengan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada makna persaudaraan dalam pengembangan ilmu. Persatuan Indonesia dalam tiga Pancasila mewakili persaudaraan dan kebersamaan yang melampaui perbedaan budaya, agama, dan etnis. Persamaan dalam pengembangan ilmu berarti bahwa berbagai kelompok harus bekerja sama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu harus mengutamakan kepentingan bersama dan fokus pada kemajuan bangsa secara keseluruhan. Dengan demikian, ilmu pengetahuan dapat menjadi alat yang menyatukan bukan memecah belah masyarakat Indonesia. Nilai persatuan juga menunjukkan betapa pentingnya kolaborasi lintas sektor dan lintas disiplin dalam pengembangan ilmu. Berbagai bidang ilmu perlu bekerja sama untuk memecahkan masalah besar yang dihadapi bangsa, seperti kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Oleh karena itu, pengembangan ilmu yang berbasis berlandaskan kesatuan mendorong sinergi antar ilmuwan, sejarawan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mencari solusi untuk bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya ada tantangan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan ilmu. Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang tak dalam implementasinya sebagai landasan pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi di tanah air. Tantangan-tantangan tersebut muncul seiring dengan derasnya arus globalisasi yang membawa pengaruh paradigma dan nilai-nilai aktif ke Indonesia. Pancasila menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi sebagai landasan pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi di era globalisasi antara lain. 1. Masuknya paradigma barat. Arus teknologi dan informasi dari barat
berpotensi menggeser nilai-nilai Pancasila jika diadopsi tanpa filter yang sesuai dengan nilai luhur bangsa. Lalu yang kedua, kapitalisme global. Pengembangan ilmu cenderung berorientasi pada keuntungan pasar, bukan kesejahteraan rakyat, bertentangan dengan prinsip gotong royong dan keadilan sosial. Yang ketiga adalah liberalisme dan individualisme. Pengaruh liberalisme mendorong efek untuk kepentingan individu, bukan kemaslahatan masyarakat. Yang berlawanan dengan budaya kolektivisme Indonesia. Lalu yang keempat adalah konsumerisme. Ketertarikan masyarakat pada produk impor menghambat kemandirian dan nasionalisme ekonomi yang ditekankan dalam Pancasila. Yang kelima ada pragmatisme jangka pendek. Pola pikir hasil instan mengabaikan etika dampak jangka panjang dan keberlanjutan, bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang beradab. Lalu yang kelima, tantangan ini menuntut sinergi dari semua pihak untuk menjadikan Pancasila pedoman utama dalam menciptakan efek yang bermartabat dan bermanfaat bagi kemanusiaan serta kemajuan. Selanjutnya ada penerapan nilai persatuan dalam pengembangan ilmu. Penerapan nilai persatuan dalam pengembangan ilmu memiliki beberapa manfaat yang signifikan bagi bangsa Indonesia. Pertama, pengembangan ilmu yang inklusif dan kolaboratif akan memperkuat rasa kebersamaan di antara para ilmuwan dan masyarakat. Hal ini tidak hanya mempererat hubungan sosial, tetapi juga memperkuat rasa memiliki terhadap hasil-hasil ilmu pengetahuan yang dihasilkan, karena ilmu tersebut dianggap sebagai hasil kerjasama yang berorientasi pada kepentingan nasional. Yang kedua itu ada ilmu yang dikembangkan dalam landasan persatuan akan lebih tahan lama dan berkelanjutan. Dengan memperhatikan kepentingan nasional, ilmu pengetahuan dapat berfungsi sebagai fondasi untuk membangun kemajuan bangsa yang berkesinambungan. Teknologi dan inovasi yang dihasilkan akan lebih relevan dan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat Indonesia, sehingga hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam jangka panjang. Selanjutnya ada implementasi pilar 3 Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Sebagai dasar pengembangan ilmu, merupakan langkah penting dalam membangun ilmu pengetahuan yang berorientasi pada kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Dengan menempatkan nilai persatuan sebagai landasan, ilmu pengetahuan dapat berkembang dengan semangat kebersamaan, inklusivitas, dan kepentingan nasional yang kuat. Para ilmuwan, akademisi, pemangku kebijakan diharapkan mampu menjadikan persatuan sebagai pedoman dalam setiap tahap penelitian, inovasi, penerapan ilmu, sehingga hasil yang dicapai bukan bersifat akademis ataupun komersial, tapi juga berdampak positif bagi kesatuan dan kesatuan bangsa. Ini ada manfaat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Yang pertama ada sila pertama, yaitu ketuhanan yang maha esa, isinya mendorong penghormatan terhadap perbedaan agama, menciptakan kerukunan antar umat beragama, serta menumbuhkan toleransi tanpa pemaksaan keyakinan. Yang kedua ada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini itu mengajarkan toleransi, menghargai perbedaan, kesetaraan tanpa diskriminasi, serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia untuk mewujudkan keadilan sosial. Yang ketiga ada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Intinya itu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, menumbuhkan cinta tanah air, memperkuat nasionalisme, dan mendorong kerjasama dalam beragama. Sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang di sini itu menegakkan demokrasi berdasarkan musyawarah, menghormati hak dan keputusan bersama, serta mendengarkan aspirasi rakyat. Yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mendorong gotong royong, menciptakan sikap adil terhadap sesama, serta mewujudkan kehidupan rukun dan damai berdasarkan kesetaraan dan hak dan kewajiban. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.